udah tinggal kesimpulan saja. Tapi Pak, di kesimpulan saya pengen tanya satu aja dan dijawabnya mungkin singkat ya Pak Tri ya. Ya, siap. Oke, bagaimana kalau kita memotivasi anak gitu ya, berdasarkan persepsi kita? Karena persepsi saya misalnya nih, ada anak lain yang rajin belajar, tuh dia rajin tuh, nanti tuh dia pintar kemana karena dia rajin belajar. Itu saya jadikan motivasi untuk anak berdasarkan persepsi saya. Itu gimana Pak Tri? Ya, itu ada unsur tadi sedikit ada pembanding. Ya. Jadi kita hindari apa yang menjadikan sebuah edukasi kepada anak. Itu membanding Pak Tri? Nah, itu ada menunjuk. Itu motivasi maksudnya? Ya, tapi gunakan sesuatu yang sifatnya jangan menunjuk orang. Tadi, gitu. Tadi kan kita menunjuk orang tadi. Tuh dia itu kan itu bisa jadi dia kenal dengan orang yang ditunjuk. Nanti dia akan merasa bahwa aku dibandingin. Pasti merasa begitu Pak Tri? Iya kan, kita nggak tahu. Oh misalnya gini, Mama tidak sedang membandingkan, tapi karena kamu kenal dia, nah orangnya kayak gitu tuh, itu kan bagus tuh, ambil positifnya. Itu dengan cara begitu sesuatu insya Allah gitu? Belum tentu, karena apa yang menjadi sebuah maksud kita untuk mengedukasi, itu yang muncul justru anak ini kan ada sesuatu yang mungkin ada kekurangan yang sudah dirasakan oleh dirinya dan dilihat oleh bundanya, sehingga itu yang membuat sangat sensitif sekali ketika kita menyebut sesuatu yang berkaitan dengan itu. Gitu. Ya, maka bagaimana bahasa yang diksinya biar nggak mengenai anak itu menjadi sudah bisa diterima dengan mudah. Contohnya dengan memberikan sebuah alasan mengapa kita harus melakukan sesuatu. Mengapa kita harus berpola berpikir seperti ini? Tanpa mencontoh orang yang harus kita lihat. Tetapi kalau mau mencontoh orang yang jauh aja, yang tidak pernah akan dikenal. Gitu. Tokoh saja. Gitu. Ya, kalau ada tokoh, ini cerita dalam sebuah misalnya contoh ada orang dari desa yang kemudian dia bisa jadi menteri, jadi wakil presiden. Nah, itu contohnya. Atau seorang pengusaha besar yang itu sudah menjadi terpublish ya. Itu malah justru akan menginspirasi. Tetapi kalau ini kita bandingkan dengan sesama orang yang masih sekolah, itu berarti kita mengcompare dia dengan orang lain yang dia akan menjadi terinferior oleh apa yang kita sampaikan tadi. Nah, yang berikutnya apa yang harus kita lakukan kalau kita terhadap anak, yaitu selalu ketika kita meminta sesuatu, reasoningnya apa? Itu yang harus kita sampaikan. Yang jarang dulu kita dapat dari orang tua ya Pak Tri? Iya. Jadi tidak hanya kamu belajar nak, belajar untuk apa? Jadi itu yang ketika orang itu ditumbuhkan mengapa aku harus melakukan sesuatu itu akan membangkitkan suatu kesadaran. Seringkali kita ini kalau zaman orang tua kita dulu kan hanya disuruh diperintah aja, kamu begini, kamu begitu. Tapi kalau anak sekarang nggak bisa Mbak, harus ditanamkan why-nya tadi. Maka kita hidup ini juga harus bisa bertanya kita kepada diri kita, mengapa aku harus tidak boleh berpersepsi sembarangan. Persepsi itu pasti ada, tetapi memanage persepsi kita agar persepsi ini tidak melewati batas. Nah, yang penting orang itu kan harus tahu batas. Kapan saya boleh mempersepsikan sesuatu dan sejauh mana saya mempersepsikan apa yang kita persepsikan. Nah, kapan itu Pak Tri dan bagaimana? Nah, maka tadi batas yang kita boleh berpersepsi adalah ketika sesuatu yang sifatnya material, ya. Misalnya contohnya gini, ketika kita harus melakukan berkendaraan misalnya, saya butuh berkendaraan ini nanti berapa kilometer, butuh bensinnya berapa. Itu kan matematis bisa dihitung, materialistik. Tapi dalam konteks di situ itu, ketika saya ini memikirkan persepsi tentang saya berkendaraannya, berkendaraan itu adalah sebuah proses yang ada tidak hanya material. Bisa selamat jadi itu, betul nggak? Keselamatan atau apapun ya. Tidak berdasarkan itu. Nah, makanya kita harus tahu batas mana boleh
ini saya persepsi untuk logik kita gunakan, maka kita harus gunakan pula yang bukan logik. Lewat apa? Spiritual. Harus tuh Pak Tri ya? Harus, karena hal-hal yang kita seringkali tidak pernah berpikir. Misalnya contoh yang seringkali ya, penyakit itu adalah sesuatu yang sifatnya materialistik. Bendanya ada, infeksinya ada. Tapi pertanyaan yang berikutnya, ada sesuatu yang tidak pernah kita bisa jawab ketika kita bertanya, mengapa penyakit itu hadir ke tubuh saya? Kok tidak yang lain? Kok tidak tubuh orang lain? Sama-sama tubuhnya. Yang satu saya kena infeksi, satunya enggak. Padahal di tempat yang sama. Nah, ini kan pertanyaan yang non fisik. Maka harus ada pertanyaan ini selalu hadir pada kita. Kalau kita bicara penyakit, maka kita harus bicara tentang non fisik, harus kita pakai juga. Karena ada sesuatu wilayah yang tidak bisa kita jawab dengan fisik. Maka preventif kita ya kita lakukan. Iya, dia itu sudah berusaha menjaga kebersihan, menjaga gaya hidup sehatnya, tapi kok kena sakit juga ya. Nah, itu kan nggak bisa kita logika lagi. Nah, begitu juga ketika kita berpikir tentang hal-hal yang sifatnya masa lalu kita. Masa lalu itu bisakah kita pikirkan hanya dengan material? Nggak bisa. Sesuatu yang sudah terjadi lalu itu pendekatannya adalah non material, maka kita jangan menggunakan persepsi lagi. Contohnya, kemarin saya itu ditipu misalnya, dan ditipunya ini kan sudah kemarin. Bagaimana ya saya untuk bisa menjadi orang yang lega tanpa mengingat peristiwa itu? Coba, kan pakai logika, bisa nggak? Kan nggak bisa. Karena udah lewat ya Pak. Udah lewat, maka jangan gunakan persepsi. Kalau persepsi nanti kita akan menjadi marah, tak pernah berkesudahan terhadap yang menipu. Padahal kita nggak kenal yang menipu itu siapa. Nah, itu yang kemudian jangan jadi sebuah persepsi terus, karena hidup ini bisa bermasalah ketika persepsi kita salah mempersepsikan sesuatu. Bahaya. Makanya kita koridornya apa? Tahu persis mana yang boleh saya persepsikan, dan agar selamat persepsi itu lebih baik persepsikan hal yang kebaikan. Karena hal yang kebaikan ini justru nanti akan menuntun kalau kita bertindak, tindakannya akan baik. Maka persepsi yang buruk itu pasti akan banyak menghabiskan energi kita. Banget, karena memang pikiran manusia itu ketika berpikir hal yang buruk itu energinya jauh lebih banyak terkuras. Letih kita nanti. Benar. Nah, baik, itu menyelamatkan kita. Iya. Oke, Pak Tri, mohon maaf sekali saya harus potong. Siap. Karena sudah jam 10. Iya. Waktunya kita akhiri perbincangan kita untuk pagi hari ini di Salam Motivasi. Terima kasih banyak Pak Tri. Sama-sama Mbak Ulfa. Untuk ilmunya, insya Allah Rabu depan ketemu lagi ya Pak Tri ya. Insya Allah. Dan saya Ulfa Asika pamit dari Salam Sahabat Mulia untuk hari ini. Insya Allah ketemu lagi besok. Sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum and bye for now.